Bang Doli bahwa di Pilkada serentak 2024 ada motif pragmatis memang karena memang sudah ada paslon yang begitu kuat, kita usung saja sudah pasti menang, tapi ada juga motif untuk menjegal lahirnya lawan lain di Pilkada serentak. Jadi itu salah partai ketika partai tidak mampu bersaing atau tidak menginginkan persaingan dengan ada lawan lain di kompetisi Pilkada ini. Pertama, kita nggak bisa mengeneralisasi ya, kita harus lihat case per case gitu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, belum tentu fenomena calon tunggal berhadapan kota kosong ini itu sesuatu yang negatif. Belum tentu buruk juga gitu ya. Jadi kita juga jangan memprejudis gitu. Kalau kita lihat data ya, kemarin yang tahun 2020 itu ada sekitar 25 yang kota kosong. Dan orang-orang yang menang terhadap kota kosong itu adalah kepala-kepala daerah yang kita bisa lihat berprestasi juga begitu loh. Ya, contohnya kalau di teman-teman PDI ada di Badung, Semarang gitu ya. Kami ada di Goa gitu. Itu mereka cukup capable selama memerintah. Yang hasil dari mereka menang lawan kota kosong. Nah, yang kedua, kota kosong ini kan semuanya proses akhir dari tahapan yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita bicara tentang kemungkinan di satu daerah itu muncul banyak pasangan calon, fasilitas regulasinya udah cukup. Beda dengan pilpres, pilkada ini ada kesempatan buat calon independen untuk bisa daftar, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, soal ambang batas kemarin, walaupun kemudian sangat mepet gitu dengan pendaftaran, itu dimungkinkan juga untuk muncul banyak calon yang baru gitu. Nah, tapi kemudian ada dua problem menurut saya ya. Ini pengalaman saya selama menangani pemenang pemilu di 2-3 kali pilkada. Pertama, ada memang daerah-daerah yang nggak mudah mencari tokoh figur yang merasa mereka punya kapabilitas untuk maju dan mendapat kepercayaan dari publik gitu. Nah, ini problem siapa? Ya oke lah, mungkin kaderisasi atau kemudian pembinaan penciptaan kultur yang kondusif untuk munculkan tokoh dari partai politik mungkin masih kurang di daerah itu. Kegagalan kaderisasi harus diakui ada. Ya bisa jadi, tapi juga gini, itu tidak bisa disalahkan dengan partai politiknya aja. Misalnya kan banyak juga calon yang muncul dari birokrasi. Nggak ada juga birokrat yang merasa punya kapasitas untuk tampil jadi tokoh dan mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat juga nggak beri kepercayaan kepada tokoh-tokoh itu. Satu. Yang kedua, ada juga kadang-kadang di satu tempat kita punya figur yang bagus-bagus gitu ya. Tapi mereka sadar bahwa politik di Indonesia ini mahal. Pemilu di Indonesia ini mahal. Harus menyiapkan sekian logistik segala macam. Jadi dia urung. Waduh, ini kita nyari duit dari mana gitu. Nah, jadi masalahnya juga kompleks, nggak bisa disalahkan kemudian soal partai politik. Nah, ada yang menarik nih. Tadi kalau misalnya Titi bilang ada partai-partai politik yang berlomba-lomba mendukung petahana, memangkas calon yang lain. Saya punya pengalaman, ya, baik sekarang maupun yang di 2020, ada partai-partai politik yang sepakat asal jangan incumbent yang maju. Nah, jadi mereka menemukan tokoh yang mereka menganggap ini si petahananya ini, waduh ini nggak bener nih. Dia malah berusaha untuk mengumpulkan, mengonsolidasi semua partai. Jadi artinya membuat reaksi yang mereka, udah kalau gitu kita cari figur baru aja. Itu terjadi, gitu. Dan kota kosong juga gitu. Nah, jadi menurut saya sekali lagi di awal nggak bisa generalisasi. Kita harus case per case lihatnya. Dan nggak bisa. Intinya tidak bisa sepenuhnya disalahkan ke partai politik. Ya nggak bisa. Jika terjadi fenomena calon tunggal, Mas Hensat, Anda